Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Semoga semua sahabat diberikan kemudahan rizki dan kesehatan. Bila konten-konten pada channel ini dapat bermanfaat, mohon dukungan sahabat semua untuk subscribe, like, komentarnya, dan juga dapat di-sharing. Bagi umat muslim, kata aulia, yang sering juga disebut wali Allah, sudah tidak asing lagi. Selain itu, kata aulia juga tertulis di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut, yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu, orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Di antara para aulia Allah tersebut adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, yang dikenal dengan nama Aba Anom, yaitu mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, dan memiliki murid puluhan ribu tersebar sampai ke mancanegara. Aba Anom dilahirkan pada tanggal 1 Januari tahun 1915 di Kampung Godebah, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Peger Ageng Tasikmalaya, dan bertempat di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Aba Anom merupakan putra kelima Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, dari ibu yang bernama Hajah Juriyah. Aba Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Beliau belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang Cianjur, kemudian belajar ilmu fikih, nahwu, sorof dan balagoh kepada kiai terkenal di pesantren Jambu Dipa Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren Jambu Dipa, beliau melanjutkan ke pesantren Gentur Cianjur, yang saat itu diasuh oleh Ajengan Syatibi. Aba Anom melanjutkan belajar di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi. Pesantren ini terkenal sekali, terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu, yang ahli hikmah dan silat. Dari pesantren inilah, Aba Anom banyak memperoleh pengalaman dalam banyak hal, termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Beliau telah menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Oleh karena itu, pantas jika beliau telah dicoba dalam usia muda, untuk menjadi wakil talqin Abah Sepuh. Kegemarannya bermain silat, dan kedalaman rasa keagamaannya, diperdalam lagi di pesantren Citengah, Panjalu, yang dipimpin oleh Haji Junaedi, yang terkenal sebagai ahli alat, jago silat, dan ahli hikmah. Di Tanah Suci Mekah, beliau banyak menimba ilmu seperti fikih, hadits, tauhid, tafsir, dan lain sebagainya, dari ulama-ulama di Mekah. Dengan sistem bandungan, di Mekah, beliau juga memperdalam ilmu tasawuf di Ribat Naqsyabandi, yang terletak di Jabal Kubaisi, yang waktu itu dibimbing oleh Syekh Romli. Syekh Romli merupakan salah seorang wakil talqin dari Abah Sepuh. Sepulang dari Mekah, setelah bermukim kurang lebih 7 bulan 1939, dapat dipastikan, Aba Anom telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuan beliau meliputi tafsir, hadits, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Ketika Abah Sepuh wafat, pada tahun 1956, Aba Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketoladan, Aba Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Di samping melestarikan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Aba Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Demikian biografi singkat Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, mursyid sekaligus waliullah. Semoga dapat bermanfaat.